Terakhir kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 18 Juli 2023. Dan seperti Dialog Ruang Publik pada umum dan biasanya, kita akan berdiskusi dan berbincang dengan narasumber yang akan membahas dengan tema yang akan kita hadirkan. Dan khusus pada hari ini, tema kita juga terkait dengan penyelenggaraan PPDB tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, memang pendidikan merupakan wadah khusus yang penting untuk menjamin kemajuan bangsa serta juga memberikan akses layaknya untuk membuat bangsa kita lebih maju dengan pendidikan yang lebih baik seperti itu. Dan kemudian juga akses pendidikan ini tentu akan terjamin dengan penyelenggaraan seleksi yang juga bermutu dan berkualitas. Dan untuk membahas dengan topik kita pada hari ini, kita sudah hadir bersama kami di ruangan studio ini 3 narasumber yang sangat luar biasa, dan kita akan sapa satu persatu ya saudara dan pemirsa. Dan untuk narasumber kita yang pertama telah bergabung bersama kami Bapak Dr. Fadli Sundriah selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Bung Akbar, selamat sore semua pemeriksa TVRI Jambi. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, kita akan berbincang terkait PPDB nih Pak. Setelah pembahasan-pembahasan yang memang PPDB ini menarik ketika tahun ini dilakukan seperti itu. Dan untuk narasumber kita selanjutnya ada Bapak Z. Herman SPD MM selaku Diknas Provinsi Jambi yang juga ketua dari pelaksanaan PPDB Provinsi Jambi tahun 2023. Selamat sore Pak Z. Selamat sore. Apa kabar Pak Z? Selamat sore, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya ini ada Bapak Irwansyah yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan PPDB tahun 2023, dan kita membuka line interaktif bagi pemirsa yang ingin menelpon dan juga memberikan masukan, pernyataan ataupun juga pertanyaan langsung kepada narasumber kita di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Baik, Pak Fadli, kita kan seperti yang kita ketahui memang tahun ini Indonesia setelah masa COVID dan lain-lain, PPDB-nya mulai kembali dalam fase yang normal sebelum COVID melanda Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana Pak Fadli melihat pelaksanaan PPDB pada tahun ini, Pak? Ya, dari pengawasan kita di lapangan dan juga di laporan-laporan daripada masyarakat, teman-teman dan kerabat, PPDB di tahun ini sedikit lebih baik dibandingkan tahun kemarin yang masih carut-marut. Namun banyak beberapa kekurangan-kekurangan yang tentu ke depan kita minta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini untuk memperbaiki. Memang tidak semua wilayah di Provinsi Jambi ini terlibat dalam PPDB, tidak semua sekolah maksudnya. Dan juga ada beberapa kota saja, tapi yang lebih dominan ini ada di Kota Jambi. Karena ya kita lihat persentase kelulusan di tahun ini itu ada di angka 14.000. Daya tampung negeri untuk untuk Kota Jambi saja itu ada di angka 7.000. Nah, inilah yang menjadi kisruh, yang menjadi ribut terkait dengan PPDB karena ada zonasi, ada afirmasi dan juga ikut orang tua. Itu kira-kira. Berarti toponya terkait dengan kuota dan juga beberapa tahap yang akan dilakukan kemarin ya, ya Pak? Beberapa tahap kemarin juga sempat viral, Bung Akbar. Itu ada di TikTok, kita lihat di Instagram, ada salah satu orang tua yang mengukur jarak antara rumahnya dengan SMA. Nah, ini merupakan antusias daripada masyarakat ingin anaknya sekolah di negeri. Sementara di negeri daya tampung itu tidak cukup. Nah, kemudian yang sangat janggal yang kita lihat contoh di SMA 3. Sesuai dengan aturan mereka ikut orang tua atau ikut keluarga 1 tahun sebelum penerimaan PPDB. Di tahun kemarin itu ada di sekitar radius 300 meter saja di SMA 3. Itu mereka sudah berdomisili di sana. Tentu sesuai dengan aturan main, sesuai dengan yang persyaratan itu KK. Mereka sudah ada di KK tersebut di satu RT SMA 3. Itu salah satu contoh yang kita temukan. Nah, ke depan ini perlu kita perbaiki. Kerjasama dengan Dukcapil, siapa yang benar-benar berdomisili di sana dan ikut orang tua, siapa yang siluman. Nah, ini yang menjadi ributnya di situ, sehingga mereka-mereka yang benar-benar berada di
radius 500 meter itu tidak lulus di SMA 3. Baik Pak Fadli, ini menarik ya, nanti kita akan perdalam lagi ya Pak Fadli ya. Nah, untuk Pak Z sendiri, Pak Z ini kan tahun ini menjadi ketua yang diberikan percayaan dan amanah untuk memimpin pelaksanaan PPDB 2023. Mungkin bagaimana perspektif Bapak terkait penyelenggaraan dan mungkin ada tanggapan terkait dengan pernyataan yang disampaikan dari Pak Fadli tadi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, pelaksanaan PPDB ya sudah kita lakukan, sudah kita tahap 1 dan tahap 2 dengan berpedoman kepada Permendikbud 1 2021 ya, dan Pergub 10 2021 juga, yang mana mengamanatkan bahwa PPDB itu dilaksanakan ada 4 jalur di situ sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 4 tadi, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua ya. Namun PPDB itu sudah kita laksanakan untuk pelayanan terhadap masyarakat yang pada saat ini dilaksanakan dengan dua kategori, yaitu offline dan online. Jadi dilaksanakan di seluruh Provinsi Jambi, ada 11 kabupaten kota Provinsi Jambi. Khusus untuk kota Jambi itu mungkin cuma 1 sekolah yang tidak melaksanakan PPDB ini online, yaitu SMA 14 ya, mungkin karena ada satu dan lain hal, karena SMA 14 itu merupakan sekolah baru ya. Nah, selain SMA 12 14 itu SMA dan SMK di Kota Jambi ini melaksanakan secara online. Dan kalau kita lihat yang kita pelaksanaan PPDB ini ada 150 sekolah ya, atau satuan pendidikan yang melaksanakan secara online. Selebihnya melaksanakan secara offline di kabupaten kota Provinsi Jambi ya. Nah, 90 satuan pendidikan SMA dan 60 satuan pendidikan SMK yang melaksanakan online, selebihnya offline ya. Dan alhamdulillah PPDB ini sudah kita laksanakan dan hasilnya sudah kita lihat bersama-sama ya. Sampai hari Minggu kemarin kita masih ya melaksanakan pada untuk tahap kedua. Tahap kedua itu pemenuhan kuota yang tidak terrealisasi pada tahap pertama kemarin. Baik Pak Z, nanti kita akan lanjutkan lagi bagian itu, nanti diperdalam ya Pak Z ya. Untuk saat ini memang ada kuota yang akan diberikan seperti itu ya Pak ya, untuk kuota tambahan. Dan kalau tadi dari perspektif dinas ya, saat ini sudah ada juga dari perspektif sekolahnya langsung, yang langsung memberikan istilahnya PPDB ini yang bersentuhan terhadap ibu ataupun orang tua seperti itu dari wali murid. Seperti apa pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Pak? Ya, terima kasih Bang Akbar. Pada dasarnya satuan pendidikan dalam hal ini adalah user dari aplikasi yang digunakan. Nah, jadi karena proses PPDB ini menggunakan mekanisme kalau di SMA 1 menggunakan mekanisme online, nah maka kami itu adalah user yang kemudian menggunakan aplikasi Jambi Siap PPDB ya, dan peran sekolah itu sebenarnya adalah verifikator, jadi memverifikasi. Jadi prosesnya siswa atau orang tuanya mendaftar melalui web Jambi Siap PPDB, mengupload data yang diperlukan sesuai dengan jalur yang dia ikuti, apakah dia ikut jalur zonasi, jalur prestasi, afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua. Dan mereka harus mengupload data sesuai yang disyaratkan. Nah, tugas sekolah adalah menunjuk verifikator yang akan memverifikasi
kesesuaian atau validitas data yang diupload. Nah, sepanjang data itu sah, valid, verifikator meyakini bahwa data itu benar, maka mereka akan memverifikasi. Tetapi ketika data itu tidak meyakinkan verifikator atau meragukan atau justru juga salah, maka mereka akan menolak. Nah, jadi proses PPDB-nya berjalan seperti itu. Orang tua mengupload, ya, siswa mengupload data, sekolah melalui verifikator memeriksa kebenaran data. Gitu. Baik, Pak Irwansyah. Dan tadi kita sudah berekarkan Pak Irwansyah dan Pak Z menyampaikan proses yang dilakukan ya Pak Fadli. Nah, kalau dari Pak Fadli dan juga tim dari anggota komisi, seperti apa pelaksanaan terhadap pengawasan PPDB tahun ini, Pak? Bung Akbar, kita banyak menerima laporan daripada masyarakat. Tentunya bagi masyarakat yang tidak menerima akan PPDB kali ini, di tahun ini, ada beberapa orang tua khususnya di Kota Jambi. Kita contohkan begini, Pak, nilai anak saya 90, kok tidak lulus di negeri, begitulah. Contoh SMA 1 nih, sama Pak Kepsek. Tapi ada nilai anak yang 88 atau 87 lulus. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, hari ini sesuai dengan validasi data yang dikatakan oleh Pak Kepsek tadi, itu tergantung daripada operator nampaknya. Dan di sini kami melihat ada sedikit kecurangan operator. Dan kebenaran itu kami belum bisa membuktikan karena orang tua yang sudah mendaftar dan anaknya lulus ini di negeri, katakanlah misal di SMA 1, mereka tidak mau buka suara. Pak, kami punya bukti, Pak. Ayo, mana buktinya? Saya bilang. Kita panggil itu kepala sekolah, kita panggil itu Dignas, dan ini ada kecurangan. Dan mereka, karena anaknya sudah lulus, ya mereka nggak berani bicara lagi. Nah, ini juga sebagian orang tua, mohon maaf yang di rumah, ini juga menjadi konteks bagi kami dalam bagaimana menunjukkan kebenaran itu, bahwa ini ada kecurangan gitu loh. Yang hari ini kecurangan tersebut hanya laporan, katanya, tapi tidak bisa dibuktikan secara hukum dan secara fakta yang ada. Itu yang kita dapatkan di lapangan gitu. Baik. Terkait dengan laporan ya tadi Pak Fadli ya, Pak Z, ini apakah dari Ketua Pelaksana Bapak adakah laporan yang sampai ke dinas terkait dengan adanya kecurangan atau temuan di lapangan sudah disampaikan Pak Fadli tadi, Pak? Terima kasih Pak Bung Akbar. Ya, selama pelaksanaan PPDB, karena pelaksanaan PPDB ini kita mulai agenda pendaftarannya mulai tanggal 9 ya. Sampai tanggal 23 pendaftaran, termasuk di dalamnya verifikasi faktual ya, bagi bahan-bahan atau berkas-berkas yang dipersyaratkan, yang disampaikan oleh calon peserta didik, sampai pengumuman tanggal 26 untuk tahap pertama. Ya, kami dari pihak panitia Dinas Pendidikan ya, Provinsi Jambi itu belum ada menerima laporan dari masyarakat secara fakta gitu. Memang ada segelintir masyarakat dan calon peserta didik SMA SMK seprovinsi Jambi ini yang mengatakan katanya ya katanya ada kecurangan di dalam pelaksanaan PPDB di masing-masing satuan pendidikan, baik itu di Kota Jambi maupun di kabupaten kota seprovinsi Jambi. Cuma itu kan belum ada fakta, cuma katanya, fakta belum ada sampai kepada meja panitia. Kita tahan dulu ya Pak Z ya, karena ini akan ada jeda terlebih dahulu. Ini menarik sekali bagaimana informasi yang kita kaitkan di PPDB ini banyak temuan juga dan banyak catatan khusus yang untuk pengembangan ke depannya ya Pak Z. Tapi kita akan lanjutkan, pemirsa dan saudara, usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik.
Saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, di mana tadi kita masih membahas tentang penyelenggaraan PPDB tahun 2023. Dan memang untuk tadi sudah disampaikan dengan Pak Fadli bagaimana temuan di lapangan dan juga dikonfirmasi dari Pak Z di Dinas Pendidikan. Ini menarik sebenarnya ketika membahas sebuah nilai sebagai acuan, tetapi bagaimana sebenarnya proses ya Pak Fadli dari seleksi itu sendiri di sekolahan. Mungkin Pak Irwansyah nih yang langsung tadi lokusnya di sekolah. Seperti apa Pak? Ya, baik. Begini, Pak Ketua, Ya. Pak Bang Akbar, ya, terkait dengan komplain tentang pelaksanaan atau hasil seleksi, mungkin kami di sekolah paling merasakan lah. Ya. Bagaimana ketika ada siswa yang tadinya namanya tertera di aplikasi itu, tapi kemudian tergeser, hilang gitu kan, dan apalagi setelah diumumkan tidak ada namanya. Nah, tadi Pak Ketua menyampaikan ada yang melaporkan bahwa ini nilainya katakanlah 92 untuk SMA 1, tapi tidak lulus, sementara 91 lulus gitu kan. Nah, ini dapat saya jelaskan begini Bang Akbar. Jadi ada nilai ya yang merupakan hasil print out pendaftaran online yang dilakukan oleh siswa atau orang tua. Nah, nilai yang muncul dalam print out itu adalah nilai yang diakui oleh siswa sebagai akumulatif nilai dia di bukti pendaftaran. Nah, sementara nilai yang kemudian muncul di aplikasi itu adalah nilai hasil verifikasi dari verifikator. Nah, jadi misalnya begini, misalnya ada sertifikat prestasi. Ini kan kalau bicara nilai kita bicara prestasi nih, jalurnya jalur prestasi. Kalau zonasi itu jarak. Perpindahan tugas orang tua itu nanti surat tugas orang tuanya gitu ya. Afirmasi itu data-data miskinnya. Nah, ketika kita bicara nilai, kita bicara prestasi. Nah, ada sertifikat prestasi. Misalnya dia mengikuti kejuaraan bulu tangkis ya, tingkat provinsi katakanlah begitu. Nah, kemudian dia mengklaim nilainya itu 11, misalnya juara 1 provinsi, mengklaim. Nah, verifikator melihat di sini ada dua macam tingkatan nilai. Ada prestasi yang berjenjang, yang yang dia dilakukan dari awal, mulai dari sekolah ya, tingkat kecamatan, kabupaten, kota sampai tingkat provinsi. Nah, itu berbeda dengan lomba yang sporadis yang tiba-tiba Pak Ketua. Kan bisa saja saya ada lomba tingkat provinsi, saya ikut nih tanpa melalui mekanisme seleksi sekolah, kabupaten, kota. Nah, ini namanya lomba yang tidak berjenjang, yang diistilahkan di aplikasi itu kompetitif. Nah, yang kompetitif ini maka angkanya diturunkan 1 Pak Ketua, diturunkan 1 tingkat. Nah, tadi kalau menurut akuan orang tua itu nilainya 11 misalnya, maka menurut verifikator itu karena dia tidak berjenjang, nilainya diturunkan 1 tingkat jadi 10. Nah, sehingga nanti verifikator akan menolak ajuan itu. Menolak ajuan yang tadi, yang 92 itu disuruh perbaiki. Turunkan nilainya 1 karena ini tidak berjenjang. Nah, kemudian inilah yang terjadi ketika orang tua membawa lembar pendaftaran pertama. Ya. Lembar pendaftaran pertama. Nah, kemudian komplain nih, saya nilainya segini. Padahal tadi nilai itu sudah ditolak, sudah diberikan komentar oleh verifikator, turunkan 1 tingkat karena tidak berjenjang. Nah, jadi Pak Ketua, alhamdulillah di SMA 1 semua komplain, saya juga selalu di sekolah, semua komplain alhamdulillah dapat kami jelaskan berdasarkan regulasi. Jadi tidak ada mereka yang mengatakan, wah nih jarak kami sekian, ternyata tidak terima. Sampai beberapa hari yang lalu juga masih ada, Pak, jarak kami itu 1132 meter. Ini zonasi kalau kita bicara jarak 1132 ya. Sementara yang jaraknya lebih dari 2 kilo ya, bahkan hampir 3 kilo masuk. Kenapa kok kami tidak masuk? Nah, ini kan pemahaman tentang sistem zonasi. Jadi zonasi itu ya, zonasi yang kita terapkan itu adalah zonasi yang berjenjang atau
kita buat ada zonasi 1, zonasi 2, zonasi 3. Nah, itu regulasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, zona 1 itu sudah ada kuotanya, ya. Persentase kuota zonasi untuk PPDB ini ada 55%. Katakanlah kalau misalnya SMA 1 itu 360 orang, katakanlah ada 194 orang misalnya. Berarti berjenjang ya Pak ya? Nah, di 1 berapa persen, 2, 3 berapa? Ya, kalau dari katakanlah 200 untuk jatah zonasi, itu 50% untuk zona 1, 35% untuk zona 2, dan 15% untuk zona 3. Jadi 100 orang nih zona 1. Kemudian 70 orang zona 2, dan kurang lebih 30 orang untuk zona 3. Nah, ini persoalannya ketika di zona 1 itu mendaftar misalnya 110 orang. 10 orang itu pasti tidak masuk, Pak Ketua. Baik, Pak Irwansyah. Gitu, nanti terkait dengan regulasi ini menarik ya, kita sentuh terkait dengan regulasi. Nah, tadi ini pengalaman Pak Irwansyah di lapangan. Kalau regulasinya sendiri Pak Z, seperti apa sebenarnya regulasi terkait dengan PPDB ini? Ya, tadi kan sudah saya katakan ya, bahwasanya regulasi yang pertama itu ya Permendikbud 1 2021 itu di dalamnya sudah ada zonasi-zonasi itu. Kemudian kita turunkan lagi Pergub 10, turun lagi Juknis Jugla atau Kepgub, ada Kepgub di Juknis Jugla itu kan ada semacam apa ya disampaikan oleh Pak, ada zonasi 1, zonasi 2, zonasi 3 yang masing-masing punya kota. Nah, kalau ada kalanya tidak lulus di zona 1 ini kan lebih dekat dengan sekolah, ya. Zona 2 kan agak jauh. Nah, anggapan masyarakat itu dia di zona 1 bisa dalam persaingannya tidak lulus, anggapan dia harus lulus. Ternyata tidak, karena dia tuh tanggung. Di zona 1 dia kalau di luar, di zona 2 dia belum sampai. Itulah dilema yang banyak terjadi ya Pak Kapsek. Ya, dilema yang belum dipahami masyarakat. Nah, tambah lagi zona 3 ya. Zona 2 tidak lulus. Anggapan mereka seharusnya lulus. Kenapa? Orang yang lebih jauh lulus, kan? Karena dia masuk kategori. Dengan arti kata ya, masing-masing zona itu sudah kita buat, sudah kita tentukan kotanya masing-masing. Dia bersaing di zona 1 bersaing di zona 1, zona 2 bersaing di zona 2, dan 3 bersaing di zona 3. Zona 1 tidak bisa masuk ke zona 2 dan zona 2 tidak masuk ke, demikian sebaliknya. Di masing-masing kotanya sudah kita berikan. Pak Z, jadi ada kuota masing-masing terkait dengan zonasi ya Pak? Pemahaman masyarakat itu yang mungkin sampai ke situ, ya. Itu mungkin ya perlu untuk ke depan itu kita lebih intens untuk bersosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan zona-zona tadi. Nah, jangan masyarakat itu salah persepsi nanti. Seyogyanya karena dia lebih dekat dengan sekolah, dia harus lulus. Baik Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak Zaid. Jadi ada zona dan jenjang bertingkat ya. Jadi Pak Fadlian tadi disampaikan. Kira-kira sejauh ini PR pemerintah terkait dengan PPDB, terkait dengan observasi yang dilakukan Pak Fadli bikin tim dari anggota Dewan itu seperti apa Pak? Ya, Bung Akbar, sebenarnya kita kawan-kawan di DPR khususnya Komisi 4 ini wadah untuk menampung semua aspirasi daripada masyarakat. Bahkan kami kemarin kedatangan tamu dari kawan-kawan SMA swasta. Bahkan mereka mengatakan, Pak, Bapak jangan memikirkan SMA negeri saja, kami juga swasta pengen hidup. Kami juga swasta ingin mengembangkan diri dan berpartisipasi untuk kemajuan masyarakat Provinsi Jambi dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Benar ini saya bilang. Nah, hari ini kita memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan untuk ke depan sebagai evaluasi. Pertama, yang dikatakan oleh Pak Z tadi ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, ke depan kita berharap zona 3 ini harus diterima di swasta. Dan swasta ada yang lebih menarik lagi nih, Bung Akbar. Pertama, uang sekolah mereka tidak bayar.
Yang kedua, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut mereka gratis. Baju dikasih oleh Pemprov. Dalam hal ini program Pak Gubernur ada Dumisake namanya. Ini dikasih gratis. Nah, pemahaman masyarakat hari ini, terutama orang tua nih yang ada di rumah, tidak semua memahami bahwa swasta itu seolah-olah membayar uang. Ini yang salah pemahamannya. Nah, inilah tugas daripada kawan-kawan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sosialisasikan ini kepada masyarakat bahwa tidak semua sekolah di negeri ini harus jadi orang, begitulah kira-kira. Di swasta juga bagus kok. Jadi tidak semua kita numpuk. Bayangkan, sesuai dengan saya buka di segmen pertama tadi, daya tampung kita 7.000. Kelulusan hari ini itu ada di angka 14.000, Bung Akbar. 7.000 ini mau kemana sekolahnya? Satu-satunya swasta mereka. Kemudian, berbicara negeri, ada klasifikasi. Hari ini mereka menganggap SMA 1 sampai 5 ini adalah SMA hebat dan SMA bagus. Mohon maaf ini Pak Kepsek. Nah, evaluasi kita ke depan, mana SMA yang sudah bagus, SMA 1 sampai 5, kepala sekolahnya kita pindahkan 6 sampai 12 lagi. Itu evaluasi kita kemarin, supaya animo masyarakat, mindset masyarakat, tidak semua harus masuk sekolah SMA 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana sekolah yang di atas itu? Pada semua kualitas sama. Jadi sudah tertanam di mindset orang tua di rumah, bahwasanya sekolah SMA 1 anak saya hebat, sekolah di SMA 3 anak saya hebat. Tidak. Nah, ini pemahaman tugas daripada Dinas Pendidikan, sosialisasikan itu kepada masyarakat. Itu kira-kira Bung Akbar. Baik Pak Fadli, jadi ini terkait dengan bagaimana kuota ini ketika di negeri dan swasta. Ini menarik sekali ya saudara dan pemirsa, terkait dengan bagaimana swasta dan juga sekolah negeri ini bisa berkolaborasi untuk memajukan bangsa. Dan bagaimana nanti pembagian kuota ataupun juga dimensi ukur dari swasta dan negeri, kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik terkait dengan tema kita penyelenggaraan PPDB tahun 2023. Dan seperti biasa kita masih membuka di line interaktif bagi saudara dan pemirsa yang ingin bergabung di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan tadi sebelum segmen jeda kita menarik sekali pembahasan terkait dengan bagaimana kuota swasta dan negeri ini sendiri dilakukan terkait dengan PPDB tahun 2023. Ini Pak Z, bagaimana sebenarnya Pak regulasi yang dilakukan terkait dengan sekolah negeri, PPDB-nya dan juga swasta Pak Z? Ya. Tapi kita tahan dulu Pak, sepertinya ada telepon ya Pak, kita akan angkat dulu telepon. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kabar dari Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Baik, silakan Pak Yudi. Apa yang ingin disampaikan atau pernyataan dan pertanyaan yang ingin disampaikan pada narasumber kita pada hari ini? Pak Yudi? Baik, sepertinya terputus saudara dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, dan kita akan lanjut membahas terkait dengan bagaimana tadi sekolah swasta dan negeri terkait dengan kuota ataupun juga PPDB yang dilakukan ya Pak Zen. Dan seperti apa sebenarnya Pak untuk regulasi yang dilakukan terkait dengan negeri dan swasta ini Pak? Oke, terima kasih Pak Akbar. Terkait bagaimana sekolah negeri dan swasta dalam posisinya di PPDB. Untuk sekarang Permendikbud 21/2021 itu cuma berbicara berkenaan dengan pelaksanaan PPDB sekolah negeri. Di situ tidak diikutsertakan swasta. Nah, untuk mungkin kalau bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terutama ya, untuk sekolah swasta juga kita perhatikan tidak ada menganaktirikan sekolah swasta ya. Makanya di PPDB ini baik Pak Z, kita boleh tahan dulu ya. Pak ya.
Baik, kita akan angkat dulu teleponnya ya pemirsa dan saudara. Silakan, halo, dengan siapa di mana? Ya Pak Azed Akbar tadi terputus, maaf. Oh baik, ini Pak Yudi tadi ya? Ya terputus Pak. Baik, silakan Pak Yudi, apa yang Baik, disampaikan? saya lanjutkan. Jadi sistem zonasi ini sebenarnya ya sistem yang cukup rawan. Ya bagi mereka mungkin yang memang betul-betul memenuhi aturan, dia dekat dengan sekolahnya, mungkin itu harus diterima sesuai dengan persyaratan lainnya. Akan tetapi mungkin kalau memang dipaksakan, ini kebanyakan dipaksakan ini, di mana-mana dipaksakan, dia tidak tinggal di zona sekolahnya, dan pada gilirannya ini adalah menurut saya suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Jadi ini disebut dengan pemalsuan data. Jadi makanya untuk yang akan datang ini ditetapkan betul bahwasanya ada sanksi pidananya apabila ada masyarakat memaksakan diri di luar zonasi yang bekerjasama dengan Dukcapil, Ketua RT, Camat. Berarti ini adalah persoalan pelanggaran hukum, pemalsuan data. Makanya harus ditetapkan dalam aturan yang akan datang, sehingga orang takut untuk memaksakannya untuk masuk ke zonasi. Nah, kepada Bapak anggota Dewan, yang kedua, ini kan persoalannya banyak sekolah-sekolahan yang hanya terbatas, sekolah favorit ini. Ini menjadi persoalan dari tahun ke tahun, baik dari 4 jalur itu. Sehingga orang menumpuk di satu sekolah yang berprestasi itu dikejar. Nah, untuk itu, makanya harapkan dari Bapak narasumber termasuk anggota Dewan ini akan datang, ya SMP lain, SMA lain, yang lain-lain itu didorong, ya didukung, dijadikan juga berprestasi, sehingga orang tidak menumpuk begitu. Jadi kalau memang tidak ada, cuma hanya terbatas kalau berprestasi, ya ini tidak akan bisa kita mengatasinya, melebihi kuota dianya, jalur prestasi itu, baik dari jalur lainnya. Nah, apabila memang banyak sekolah-sekolah lain yang didorong oleh pemerintah, sekolah swasta, negeri-negeri lain, dijadikan juga berprestasi, sehingga orang nggak lari ke sana, tidak menumpuk. Saya rasa itu paling penting ke depannya, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi tahun-tahun PPDB yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Telana. Ini menarik ketika Pak Yudi menyatakan adanya zonasi ataupun juga mungkin pelanggaran-pelanggaran hukum seperti apa nanti. Itu mungkin terkait dengan regulasi ya Pak ya, dan lain-lain. Dan juga tadi terkait dengan sistem pengawasannya tadi bagaimana dari anggota Dewan dan lain-lain. Nah, kita mungkin akan lanjutkan terlebih dahulu dari yang tadi disampaikan karena terputus. Dari Pak Yudi tadi menyatakan pernyataan seperti itu. Mungkin Pak Z bisa ditambahkan terkait dengan bagaimana tadi swasta ketika melaksanakan PPDB sendiri. Memang sekolah swasta juga kita perhatikan. Kemarin ya di DPR ya, kita hearing dengan DPR, kita undang sekolah swasta dan kita beri kesempatan mereka untuk bersosialisasi di hadapan Dinas Pendidikan dan segenap anggota DPR ya, terutama Komisi 4 untuk menyampaikan terutama aspirasi mereka. Kita terkait dengan itu kita lihat ya, tamatan SMP MTS di Kota Jambi lah yang kita kata itu ada 14.000 kata Pak Dewan tadi ya, 14.000. Nah, yang bisa kita tampung sekarang sesuai dengan kapasitas sekolah kita yang ada ya. Kalau SMA itu di Kota Jambi ini ada 14 ya. 14 sekolah dan SMK itu ada 6 ya. Yang bisa kita tampung itu sekitar 7 ribuan. Masih ada sekitar 7.000 lagi. Nah, itulah makanya kita undang sekolah swasta supaya mereka itu mensosialisasi, menginformasikan berkenaan dengan sekolah mereka, terutama kepada Dewan dan seterusnya nanti kepada masyarakat ya, supaya mereka itu bisa masyarakat bisa melirik sekolah mereka tuh untuk supaya menjadi peserta didik di sana. Baik, Pak. Nah, untuk sekolah swasta itu sendiri ya, di SMA di Kota Jambi ini swastanya ada 31 kalau tidak salah Pak Irwan.
Ya, 31 sekolah itu bisa menampung sekitar 3.100 siswa. Itu kemudian SMK ada sekitar 35 SMK yang ada di Kota Jambi terutama ya. Itu bisa juga menampung sekitar 3.000-an siswa. Berarti kelebihan dari penerimaan peserta didik sekolah negeri yang ada di Kota Jambi itu bisa kita uraikan. Baik, Pak Z. Masuk ke kita arahkan ke swasta. Pak Z. Jadi kalau kami misalnya, juga dari Dinas Pendidikan sudah menyarankan seperti itu. baik, Pak Z, saya sudah dapat poinnya terkait dengan ketika memang ada sekolah negeri yang kuotanya sudah mulai penuh, bisa diarahkan ke swasta yang bisa daya tampungnya 3.000. Ya, Ini mungkin langsung kita arahkan ke Pak Irwansyah. Temuan di lapangan, mungkin ketika ada orang tua siswa yang tidak lulus, apakah ada yang langsung menemui Bapak selaku kepala sekolah di SMA, kemudian apakah ada anjuran untuk mencoba masuk ke sekolah negeri yang lain atau swasta seperti apa, Pak Irwansyah? Ya, pada dasarnya kan dalam proses PPDB ini kami memfasilitasi masyarakat. Nah, mulai dari awal PPDB sudah ada yang bertanya, minta penjelasan tentang sistem mekanisme, bahkan minta saran. Ini kalau kondisi kami begini, bagusnya gimana nih Pak? Kami jalur prestasi, kita memberikan arahan. Nah, terkait dengan setelah diumumkan ada yang lulus dan tidak lulus, ya banyak sih orang tua yang datang ke sekolah untuk istilahnya mencarikan solusi lah buat anaknya yang belum diterima. Ya, ini tentu hal yang wajar. Yang namanya orang tua ya akan berbuat semaksimal mungkin untuk kemajuan pendidikan anaknya, dan itu harus kita pahami. Nah, kita di sini memberikan arahan, memberikan penjelasan. Nah, seperti sebelum ketika tahap 1 selesai, mungkin masih ada tahap kedua karena daya tampung belum terpenuhi. Baik, Pak Irwansyah, ini seperti ada telepon kembali. Boleh kita angkat terlebih dahulu. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Ya, silakan, dengan siapa di mana? Henry, Kota Baru. Oke, silakan Pak Henry di Kota Baru. Ya. Halo? Ya, Pak Henry, kita bisa mendengar suara Bapak. Silakan, Pak. Iya. Halo? Ya, Halo? Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya. Masalah penerimaan PPDB, saya hanya memberikan masukan, saran, dan pendapat. Terutama sekali Ya, Pak Henry, silakan. kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan yang melahirkan produk hukum, yaitu DPRD. Yang pertama, saya mengharapkan kepada Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah menengah atas itu harus ditambah. Apa saya katakan sedemikian? Di Kota Jambi ini, jumlah tamatan SMP 14.000. Sementara SMK yang ada bisa menampung sekian ribu. Itu kepada Dinas itu harus dipikirkan. Yang kedua, kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tolonglah bagaimana skala prioritas. Dana APBD untuk membangun sekolah itu fokuskan kepada masalah penambahan SMA, apakah itu di Kota Jambi ataupun di kabupaten lain. Kalau ini tidak diatasi, masalah penambahan sekolah ini yang menjadi penyebab setiap tahun DPR menerima keluhan masyarakat, Disnas juga menerima keluhan-keluhan daripada orang tua murid. Nah, jadi saya mengharapkan hanya menambah sekolah lagi. Katakanlah yang di Kota Jambi yang cukup padat, yang cukup banyak penambahan siswanya. Terima kasih.
Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry di Kota Baru. Jadi Pak Fadli, ini menarik ketika kita membahas tentang dari awal segmen tadi juga kita menyinggung bagaimana kuota yang tersedia ketika lulusan yang begitu besar, tetapi daya tampung baik itu negeri dan swasta ketika kita totalkan mungkin juga tidak bisa mencakup atau merangkum lulusan yang ada. Apakah ada wacana pengembangan ataupun juga istilahnya program pemerintah ke depannya terkait dengan penanggulangan hal ini, Pak Fadli? Ya, baik, Bung Akbar. Dalam hal penambahan lokal atau ruang belajar itu sebenarnya sangat mudah, apalagi dalam hal menambah sekolah. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini menjadi mendasar, khususnya Kota Jambi, ini persoalan tanah, Pak, lahan. Artinya pemerintah hari ini punya uang, tapi dia tidak punya pembelian tanah. Dia bisa hanya menerima hibah. Nah, kendala kita khusus di Kota Jambi, Pak Pak Henry. Pak Henry, ini permasalahan kita permasalahan lahan, Pak. Kemudian kalau seandainya anggaran itu sangat, ya katakanlah teman-teman dari Dapil Jambi ini, Kota Jambi ini saya rasa sangat setuju dan sepakat hal itu. Tapi ada kendala di sini. Pertama mengenai lahan. Yang kedua, Bung Akbar dan Pak Henry juga, kekurangan guru hari ini Provinsi Jambi ada di angka 5.088 real. Sekolah gampang kita buka lagi, tetapi gurunya, tenaga pengajar dan sumber daya manusia ini kita tidak punya, kekurangan. Makanya di tahun ini kita lebih mengejut pemerintah harus buka ini yang namanya P3K. Guru kontrak ini kita harus buka. Sekarang ini alhamdulillah dapat kuota 1.700, Pak. 1.700 ya. Total P3K itu ada di 2.002. Di dalamnya ada tenaga medis, di dalamnya ada tenaga TU. Kemudian khusus untuk guru itu ada 1.700. Ini sebenarnya menjawab daripada tantangan ini ke depan. Jadi kalau kita semuanya bangun sekolah, gurunya siapa? Pengajar siapa? Dari mana? Kemudian dikaitkan lagi dengan APBD, gajinya bagaimana? Nah, ini semuanya harus dikaji. Ya, kita secara bertahap dan berangsur mendorong pemerintah. Ketika ini kita harus bangun semuanya, tetapi kekurangan guru, kita harus tahu juga bagaimana untuk mengatasi persoalan kesejahteraan daripada guru gitu. Baik Pak Fadli, kalau misalnya kita melihat mungkin hitungan sekolah di Jambi ini ada 14 kalau secara negeri gitu ya, ada 1, 2, 3 dan sampai dengan 14. Ya, untuk SMA-nya tersendiri, kalau SMP nanti beda lagi seperti itu ya Pak ya, dan SMK. Nah, kalau untuk wacana dalam 1 tahun ke depan, ada tidak kemungkinan akan dibuka ruang belajar baru atau sekolah ini baru? Saya dapat informasi kemarin, mohon maaf ini Pak Kepsek, ada sekolah di Jambi menolak DAK. Ingat Pak, ketika dana anggaran khusus kita tolak dari pusat, tahun depan nggak bakal ada. Saya nggak sebut sekolahnya, Kota Jambi yang seharusnya sekolah ini mendapatkan anggaran 2,5 miliar untuk meningkatkan sekolahnya, dia menolak karena tidak bisa bekerja. Ini menjadi catatan Dinas Pendidikan nih bagi kepala sekolah yang menolak DAK. Karena tidak melalui APBD, kita dapat dari APBN melalui DAK, melalui operator yang mendaftarkan. Kok ada uang dari pusat ditolak gitu loh. Nah, ini perlu dievaluasi kepala sekolah yang begini. Berarti dia nggak mampu. Ini juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Henry tadi. Jadi seharusnya bagaimana? Ini kita memikirkan ini harus sebelen mungkin. Di satu sisi kita dorong beransur pembangunan, di satu sisi kita rekrut nih tenaga pengajar. Begitu Bung Akbar. Pembangunan kita lakukan tanpa ada diiringi oleh tenaga pengajar, GTK, guru dan tenaga kependidikan, ini nggak akan bisa. Sekolah cuma-cuma, mendingan swasta yang sarananya lengkap, prasarananya juga lengkap, mendingan ini yang kita dorong. Baik. Dan teman-teman swasta juga menghadap kita kemarin, Pak, bagaimana kami ini bisa mengajar? Baik, Kami Pak kekurangan murid ini lebih 200, Pak. Daya tampung kami 200, yang mendaftar cuma 50. Nah, ini lagi kita berikan saran kemarin kepada teman-teman swasta. Anda harus bisa bersaing, kompetisi ini harus dilakukan sehingga eksistensi daripada swasta ini juga ada di Kota Jambi. Baik, Pak bahwa Fadli. swasta juga hebat gitu loh. Baik Pak Fadli, saya dapat poinnya terkait dengan bagaimana akhirnya kolaborasi ini bisa terbangun. Karena memang kuota dari swasta ini ternyata masih banyak yang bisa terpenuhi. Baik, pemirsa dan saudara, ini masih menarik pembahasan kita. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik.
Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik. Tidak terasa pembahasan kita begitu menarik terkait dengan penyelenggaraan PPDB tahun 2023. Karena memang akses pendidikan ini sebuah tolak ukur bagaimana akhirnya bangsa kita melahirkan generasi yang luar biasa untuk pemimpin seperti itu. Dan kita berada di segmen terakhir, kita akan mendengarkan closing statement ataupun juga penyampaian yang akan disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan tema kita pada hari ini. Dan untuk yang pertama kita akan silakan kepada Pak Fadli, mungkin yang ingin disampaikan kepada saudara dan pemirsa terkait dengan tema kita hari ini, Pak. Baik, terima kasih Bung Akbar. Tahun kemarin temuan kita di lapangan pertama adalah tidak adanya anggaran untuk Online. tentang PPDB ini terkait dengan silver. Apa? Aplikasi. Aplikasi bekerjasama dengan Telkomsel. Itu kita sudah anggarkan lebih kurang 0,5 miliar untuk tahun ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Evaluasi lagi tahun ini. Tahun depan harus kita masukkan swasta adalah pilihan ketiga ketika PPDB 1, 2 dan 1 dan 2 ditolak, mereka harus sekolah di swasta. Saran saya kepada orang tua yang ada di rumah, jangan sampai anak tidak sekolah. Kita 12 tahun wajib belajar. SMA negeri ataupun swasta itu sama saja. Bagaimana kita bisa mendidik anak, baik mulai dari rumah tangga, kemudian sampai ke dunia pendidikan di sekolah. Ini sama-sama kita meningkatkan sumber daya manusia Provinsi Jambi. Bahwasanya pihak swasta, sekolah di swasta itu tidak kalah dengan sekolah di negeri. Kemudian daripada kawan-kawan khususnya di swasta, berkompetisilah dengan sehat, tunjukkan bahwa Anda mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah di negeri, sehingga antusias daripada masyarakat. Tidak semua harus memaksakan anaknya sekolah di negeri. Itu kira-kira. Terima kasih. Pak Fadli. Selanjutnya silakan Pak Z, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan saudara? Ya, terima kasih Pak Akbar. Ya, kami juga dari Dinas Pendidikan tentu mohon maaf kepada masyarakat ya, yang pada saat ini belum bisa menikmati pendidikan anaknya di sekolah negeri. Ya, tentu kami menyarankan supaya masyarakat itu bisa menyekolahkan anaknya swasta ke sekolah-sekolah swasta yang ada di provinsi. Saya yakin dan percaya bahwasanya sekolah-sekolah swasta itu juga punya kualitas ya yang ada di provinsi Jambi, baik itu SMA maupun SMK. Kami sudah melaksanakan semaksimal mungkin rangkaian kegiatan PPDB ini dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Namun masih banyak kekurangan, itu mungkin ke depan sama-sama kita tingkat kita evaluasi dan kita perbaiki baik secara regulasi maupun secara teknis. Kemudian berkenaan dengan kekurangnya satuan pendidikan SLTA di Kota Jambi terutama, ya mungkin ke depan kita Dinas Pendidikan berupaya dengan mitra DPRD Provinsi Jambi, kita meningkatkan menambah ruangan belajar seperti SMA 14 sekarang itu sangat-sangat kekurangan ruang belajar, Pak. Baik, ya, Pak Z Herman. Kekurangan ruang belajar. Baik, Kalau Pak Z sekiranya SMA 14 itu kita tambah ruangan belajarnya untuk tahun besok, saya yakin dan percaya bisa mengurangi. Baik, Pak Zaharman. Saya sudah dapat poinnya yang mau disampaikan pemirsa. Kita lanjut ke Pak Irwansyah. Silakan Pak Irwansyah, singkat saja. Baik, Bang Akbar. SMA kami di Satuan Pendidikan memang sangat berkepentingan dengan PPDB yang berkualitas. Karena apa? Karena anak yang berprestasi, yang memang betul-betul berprestasi, ya, tanpa manipulasi, kemudian mereka yang tinggal di dekat zona sekolah, artinya bukan orang jauh yang memanipulasi, ya, itu akan sangat membantu kami. Jadi kami sangat berkepentingan dengan PPDB yang berintegritas. Jadi regulasi yang baik, kemudian pemahaman masyarakat, kemudian fasilitasi dari Dinas Pendidikan juga akan sangat mempengaruhi ini. Mari kita perbaiki bagaimana sama-sama kita bersinergi PPDB ke depan untuk semakin baik, Pak Ketua. Baik, Pak Irwansyah. Ada 2 detik.
tambahan untuk Dinas Pendidikan? Boleh? Kita terbatas di segmen Oke. waktu, Bapak. Mohon izin, mungkin nanti kita akan berbicara lagi, kita akan buka segmen-segmen lainnya Ya, terkait dengan bagaimana PPDB ini bisa dilaksanakan dengan maksimal ataupun juga hal-hal lainnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Fadli, kepada Pak Zen dan juga Pak Irwansyah yang sudah berkesempatan hadir untuk membahas terkait dengan PPDB kita pada hari ini. Dan saudara dan pemirsa, tadilah adalah perbincangan kita terkait dengan tema penyelenggaraan PPDB tahun 2023. Begitu menarik bagaimana memang balik lagi pendidikan ini sebagai ajang ataupun akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Saya Hazir Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.